Jadi gue baru baca satu buku yang menurut gue perlu banget dibaca sama teman-teman, terutama di usia 20 sama 30-an. Judul bukunya adalah Die with Zero oleh Bill Perkins. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kayaknya ada sih yang jual ya di Indonesia, harusnya ada. Jadi intinya buku itu menjelaskan bagaimana kita sebaiknya harus meninggal dunia kalau bisa dengan nol harta. Jadi nggak punya duit. Ya, Die with Zero sendiri kan bisa diartikan sebagai meninggal atau mati dengan nol. Jujur buat gue itu agak membuat gue mikir ya. Kan yang kita tahu selama ini adalah pentingnya untuk punya warisan, pentingnya untuk tidak meninggal dalam keadaan yang tidak punya uang. Terus kenapa sih buku ini malah memberitahu kita, malah mengadvokasi untuk meninggal dengan nol. Nol rupiah ya kalau konteks Indonesia. Gue pun penasaran dan akhirnya baca. Jujur bukunya sendiri itu dalam bahasa Inggris menurut gue cukup ringan penggunaan bahasanya, tidak kompleks, tidak begitu banyak bahasa saintifik, jadi benar-benar menggunakan bahasa populer, dan dia juga sering menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi yang menurut gue pas banget konteksnya sama konsep yang dia ingin ceritakan. Jadi gue kenapa merekomendasikan buku yang judul sama konsep utamanya tuh cukup kontroversial. Apalagi gue CFP kan sebenarnya, Certified Financial Planner. Tapi justru karena gue CFP, gue harus menambah ilmu buat diri sendiri, harus belajar juga. Dan buku ini memberikan perspektif yang menurut gue oke banget. Dan selain dari perspektif financial planner, menurut gue ini perlu banget dibaca untuk kita-kita. Untuk, gak mesti financial planner gitu, trainer, advisor, enggak. Orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia itu juga menurut gue perlu banget baca buku ini. Jadi gue coba list beberapa poin yang menurut gue oke banget dari buku ini. Yang pertama adalah kita, ini udah gue omongin juga ya di beberapa video sebelumnya. Kita tuh kemungkinan besar hidup cuma sekali. Karena kita hidup cuma sekali, kita tuh merasakan masa muda juga cuma sekali, masa kerja sekali, sebelumnya masa sekolah sekali, kuliah, terus buat teman-teman yang menikah, yang punya anak, terus yang punya cucu, terus habis itu menua, tiba-tiba tubuh kita tidak bisa apa-apa dan sampai akhirnya waktu kita habis di dunia, itu tuh masing-masing cuma sekali. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan, mengoptimalkan waktu kita di dunia ini. Dan Bill Perkins dalam bukunya itu mengkritik banyak orang yang hanya tahu bekerja sama mengumpulkan uang, tapi tidak tahu bagaimana caranya menggunakan uangnya dengan optimal dan baik. Jadi hanya nimbun harta aja ibaratnya, tapi nggak benar-benar menikmati hidup. Nah, itu makanya dikritik sama Bill Perkins dengan konsep Die with Zero. Kayak misalkan contoh, warisan. Kalau emang lo bener-bener sayang sama anak, ini gue memparafrasa kata-kata Bill Perkins ya. Ya lo harusnya udah ngasih aja ketika lo hidup. Kenapa lo ngasihnya pas udah habis waktu lo di dunia ini? Karena ketika ngasihnya waktu hidup, anaknya senang karena dapat uang atau harta apapun yang diberikan, dan anak pun juga akan lebih senang karena orang tuanya juga masih hidup dan uang tersebut tuh bisa digunakan bersama-sama dengan orang tuanya. Karena gak sedikit juga ya, dia juga menuliskan ini, banyak anak di keluarga kaya di sini benar-benar yang udah lebih dari berkecukupan lah, kayak ibaratnya keluar negeri dari balita sampai udah tua, keluarga negerinya yang jauh lagi. Di keluarga seperti itu, ya hartanya berlimpah,
Tapi gak sedikit yang orang tuanya tuh bener-bener gak ada waktu sama anaknya. Dan hal tersebut gak sedikit juga bikin anaknya trauma, bikin anaknya malah jadi sedih meskipun dia dikelilingi oleh harta. Nah, makanya di sini di buku ini diingatkan kalau anak itu juga nambah loh umurnya. Dari dia bayi, dari dia lahir deh, lahir bayi, balita, terus jadi anak, jadi remaja, jadi dewasa sampai akhirnya tua, itu mereka juga mengalami fase yang sama kayak kita. Jadi sebisa mungkin, sesibuk apapun kita, secinta apapun kita sama karir, ya kalau udah punya anak, kalau udah memutuskan punya anak, ya dirawat anaknya, dikasih waktu. Jangan cuma alasan sibuk, jangan berpikiran, oke gue kan kerja keras buat anak gue juga biar anak gue kuliah nanti, biar nanti kalau udah tua gue bisa mewarisi harta tersebut. Iya bagus, tapi hidup cuma sekali. Apa gak kasihan kalau misalkan anaknya kagak ada waktu bersama orang tuanya, waktu yang happy gitu? Itu gak bohong, gue sering dengar cerita seperti itu. Jadi orkai-orkai, keluarga kaya, tapi ya hubungannya kurang baik. Nah, dari situ gue jadi belajar, oke betul. Apapun pilihan hidup kita, mau melajang ya, mau cuma menikah tapi gak punya anak, atau mungkin punya anak, atau ya apapun lah itu, kita harus benar-benar memaksimalkan uang yang udah kita raih ketika bekerja. Contoh ya, ketika usia 20-an. Ketika usia 20-an, kita biasanya karena masih muda, belum ada tanggungan, ya mungkin sandwich generation adalah tanggungan, cuma ya nggak sebesar kalau tanggungannya udah menikah ya. Kita biasanya punya waktu yang cukup luang. Apalagi kalau misalkan mahasiswa ya, liburnya tuh bisa berbulan-bulan. Kayak pindah semester, liburnya adalah sebulan lebih. Terus selain itu tenaga. Umumnya remaja itu, remaja atau ya 20-an lah, itu masih kuat tenaganya. Biarpun gak olahraga ya, tapi masih bisa lah jalan jauh, masih suka lah nongkrong, masih adalah energinya. Tapi yang biasanya tidak dipunya oleh golongan ini adalah uang. Wajar, karena umur segitu baru kerja. Umumnya baru kelar sekolah atau kelar kuliah. Jadi wajar kalau misalkan gak ada uangnya. Nah, Bill Perkins memberikan contoh yang menurut gue cukup ekstrim, tapi sebagai anak yang suka jalan-jalan juga dan punya impian jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh, yang cukup eksotis, ini cukup menyentil dan menjadi pengingat yang cukup baik juga buat gue. Jadi dia menceritakan seorang temennya yang sampai mengutang kartu kredit. Kalau nggak salah sih kartu kredit ya, pokoknya dia ngutang ke bank untuk bisa keliling Eropa. Keliling Eropa apa dunia, pokoknya keliling banyak negara selama berbulan-bulan. Emang kelihatannya kita ngelihat ya, idih kok liburan ngutang, ih bahaya kali, ih sangat berisiko, dan lain sebagainya. Gue pun juga pas baca juga seperti itu. Tapi dibalik utang untuk pembelian tiket, untuk pembelian hotel dan lain sebagainya, temennya si Bill Perkins ini, sebut saja misalkan A, si A ini punya pengalaman yang luar biasa. Karena dia udah mengelilingi banyak negara, terus dia juga udah bertemu dengan berbagai macam orang, terus hidup di jalanan, itu kan jatuhnya hidup di jalan ya. Hidup di hotel deh, hidup di hotel atau hostel. Dan karena bertemu dengan budaya serta orang yang beragam, ya jadi pengalamannya sangat beragam. Dan pengalaman kayak gitu, itu harganya bener-bener mahal. Bahkan, waduh itu udah gak bisa dibeli cuy, kadang.
apalagi pas masih muda itu seneng banget, nggak bohong. Gue pun yang mungkin emang nggak sebanyak itu ya jalan-jalannya kayak dia, tapi udah beberapa kali travel yang agak lama, meskipun nggak sampai berbulan-bulan, itu aja gue seneng banget. Itu pengalaman mahal banget dan gue akan ingin banget mengulangnya kembali. Dan dia karena melakukan itu, meskipun ngutang, dia udah wins in life kalau kata Bill Perkins. Gue sekali lagi memparafrase. Dan Bill Perkins bilang, ya gue punya tabungan sih emang di kala masa muda. Cuma gue tidak sekaya itu seperti temen si A tadi, karena gue tidak melakukan jalan-jalan itu. Gue tidak punya pengalaman yang seharusnya gue lakukan, gue berani lakukan ketika masih muda. Jadi dia sih bilang ya, gue sih nggak menyesal karena gue tetap punya tabungan yang oke, tapi gue pengennya sih bisa lebih berani lagi untuk mengambil risiko apapun. Apalagi ya kalau misalkan masih muda, umur 20, kita tuh biasanya lebih bisa menoleransi travel yang tidak mewah. Kayak misalkan hostel atau hotel kapsul, itu masih bisa lah menoleransi. Terus naik pesawat low cost, naik bus yang lama gitu perjalanannya, kita masih bisa. Nah makanya kalau bisa, dan kalau emang mau, kalau punya impian itu, justru masa muda bernekatlah. Ini gue mengambil kata-kata Bill Perkins ya. Gak apa-apa agak nekat, karena itu tidak bisa terulang usia 20-an itu. Dan dia juga menambahkan, sekali lagi gue memparafrasa, duit bisa dicari, sampai tua tuh duit bisa dicari, tapi usia kita, tenaga kita, semangat kita itu hampir pasti biasanya tidak akan terulang kembali. Makanya gue pas baca kayak, oh my god, gue sangat tersentil, tapi gue juga sangat senang membacanya. Dan makanya gue merekomendasikan buku ini tuh buat anak-anak umur 20-an dan bahkan 30-an. Apalagi gue juga menjelang 30 ya, bentar lagi 30. Dan gue bener-bener kayak oke, gue langsung merencanakan kembali hidup gue. Merencanakan hidup berasa serius banget, padahal maksudnya merencanakan kembali trip-trip gue. Kayak bocoran aja, gue pengen ke Angkor Wat. Gue belum pernah ke Angkor Wat di Kamboja. Nah mumpung tiketnya murah, gue udah mulai bikin itinerary. Terus kayak masih ada mimpi buat ke beberapa negara Asia Tenggara. Kayak gue tuh belum pernah ke Vietnam, bahkan belum pernah ke Vietnam. Myanmar, walaupun Myanmar kayak nggak dalam waktu deket ini ya, karena abis konflik setahu gue kayak tidak terlalu dianjurkan untuk dikunjungi turis. Terus Laos gue juga belum, Kamboja belum, dan Timor Leste juga belum. Jadi gue dan Brunei. Jadi gue masih ada 6 negara yang belum gue kunjungi, dan gue sih pengennya ya setidaknya untuk Asia Tenggara gue bisa lah kunjungi, dan semoga bisa tercapai juga. Dan tentunya untuk berkunjung ke negara-negara tersebut kan butuh modal ya. Jadi gue harus bisa mengakali gimana caranya gue tetap bisa menjalankan hidup seperti biasa, tetap bisa punya tabungan, tapi bisa meraih impian-impian tersebut. Nah, untuk mencapai keseimbangan tersebut pun itu juga diingatkan sama Bill Perkins di buku Die With Zero ini. Jadi, ya hidup cuma sekali, tapi bukan berarti kita benar-benar nekat ya. Atau ya senekat temen Bill Perkins yang A tadi. Walaupun sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih, karena risiko ditanggung masing-masing kan. Dia menuliskan juga tentang pentingnya punya tabungan. Tabungan atau ya kita bisa bilang dana darurat. Karena balik lagi, ya hidup cuma sekali, tapi hidup ini juga banyak sekali faktor X-nya, dan kita tuh tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan semesta selanjutnya kepada hidup kita. Jadi harus selalu menyiapkan dana keamanan, dana pegangan. Dan meskipun tidak dituliskan secara detail ya oleh Bill Perkins, cuma gue ambil juga dari
bacaan lain, ya kayak I Think I Wanna Teach You to Be Rich oleh Ramit Sethi. Jadi kayak kita gak apa-apa fokus ke pengeluaran utama dulu tentunya, terus kedua ke pengeluaran hal-hal yang benar-benar kita suka meskipun nominalnya gede, kayak misalkan gak mesti liburan deh contohnya, kayak misalkan teman-teman suka sepatu, suka ngoleksi sepatu, jadi ada pengeluaran untuk sepatu. Terus 3 ya untuk menabung tadi. Tapi untuk mencapai nomor 2 atau yang cukup tersier tersebut, kita harus bisa mencari pos-pos pengeluaran mana yang sekiranya bisa kita tahan. Misalnya ya, misalkan B itu suka banget sama sepatu, dia nggak masalah dia beli sepatu 5 juta, beli deh nggak apa-apa. Yang penting dia seneng dan dia emang bisa ngeluarin duit. Dan tentu saja karena hobinya mahal, dia harus dan masih kaum mendang-mending, jadi nggak bener-bener yang super rich, anak konglomerat gitu, nggak. Dia harus mencari-cari pos pengeluaran mana nih yang kira-kira bisa dikurangi. Setelah dia lihat dirinya sendiri, oh gue tuh sebenarnya bisa loh ngurangin makan di luar. Terus gue juga bisa ngurangin nggak beli banyak baju. Jadi dia puas dengan baju yang dia punya. Dan dari situ kan berarti modal dia untuk beli sepatu bertambah dong. Dan dia tetap bisa menyeimbangkan keuangannya. Tapi tentu saja, kalau gue ambil dari buku, ini apa nih? Buku, gue lupa judul. Oh, Unscripted oleh MJ DiMarco. Jadi emang kadang harus banyak baca buku guys, biar dapat referensi banyak. Kalau gue baca dari Unscripted, MJ Marco bilang, kita tidak bisa hanya mengandalkan pada defense atau pertahanan. Kan yang tadi gue sebut tuh jatuhnya pertahanan ya. Kayak kita mencoba untuk mengoptimalkan segala pengeluaran kita. Nah kalau MJ DiMarco bilang, dan sebenarnya Bill Perkins pun juga bilang ya, walaupun tidak segamblang MJ DiMarco, dia bilang untuk meningkatkan penghasilan juga. Emang tentu tidak mudah ya untuk menghasilkan penghasilan, karena untuk mencari pekerjaan aja itu tidak mudah. Untuk mencoba berbagai lowongan pekerjaan itu juga sulit, bisa dibilang seperti itu. Tapi hidup emang pada dasarnya sulit, jadi mereka menganjurkan kalau emang maunya banyak ya, kalau emang keinginannya mahal, ya mau nggak mau harus selalu berusaha untuk punya corong-corong pemasukan yang lain selain dari kerjaan utama kita. Kayak misalkan kalau emang teman-teman kerja 9 to 5, mungkin teman-teman punya kemampuan yang bisa dijual jasanya secara freelance, secara lepas. Dan untuk bisa menjual seperti itu, teman-teman sebelumnya pertama-tama harus bisa menelisik diri dulu, teman-teman sukanya apa sih. Dan ini tuh mengingatkan gue sama film Up in the Air. Jadi tokoh yang diperankan oleh J.K. Simmons itu tuh kena layoff. Karena ketika itu Amerika Serikat sedang mengalami krisis ekonomi dan layoff terjadi di mana-mana. Tokoh yang diperankan J.K. Simmons tuh kalau gue tangkep ya kurang lebih udah umur 40 atau 50 tahun lah. Jadi kayak agak nyesek kalau kena layoff, belum lagi punya anak. Bukan agak sih, nyesek banget malah. Terus habis itu dikasih tahu sama tokoh George Clooney sebagai konsultan yang memberitahu informasi layoff dia. Gue ngeliat CV lo, terus gue lihat lo juga punya minor atau kayak jurusan tambahan di kuliah gitu di bidang French cooking. Itu ya kalau nggak salah sih French cooking, tapi intinya masak, jurusan masak. Lo nggak mau coba lagi untuk menelusuri jurusan masak itu? Terus ditanya lagi, emang berapa sih gaji yang lu dapatkan ketika lu meninggalkan passion lu yang ini? Terus itu lebih nyesek cuy, karena kayak ditanyain lu dibayar berapa sih untuk meninggalkan mimpi lu? Dan ya udah akhirnya kayak dikasih sebuah advice atau saran tadi kan, dan itu masih ngena banget di gue.
Apalagi ketika gue juga sempat jobless ya, gue tuh kayak langsung menelusuri diri sendiri. Apa sih yang gue bisa, apa sih yang gue suka, apa sih yang gue mau kerjakan. Dan kalau gue itu adalah bidang penerjemahan. Jadi dari Inggris ke Indonesia, terus Indonesia ke Inggris, dan Prancis ke Indonesia. Gue bukan yang terbaik, tapi gue suka dan gue gak masalah untuk mengerjakannya. Dan jangan pernah merendahkan diri guys. Kalau misalkan teman-teman emang suka sesuatu dan emang bisa juga, pede aja, udah gak apa-apa, coba aja dulu, terabas, sumpah. Karena gak sedikit orang-orang yang sebenarnya jauh lebih luwes nerjemahinnya, lebih cepet, itu mungkin tidak senekat gue untuk mencari-cari pekerjaan, karena pas itu tuh gue sempet bikin akun di banyak forum penerjemahan, terus gue cari sana sini, apapun gue apply, sampai akhirnya gue dapet beberapa kerjaan yang cukup bikin situasi hidup gue lebih nyaman lah daripada sebelum gue jobless. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mencari pundi-pundi keuangan. Jadi harus tahu dulu apa sih yang teman-teman suka, bisa lakukan, dan bisa menghasilkan duit, dan pede aja cuy, oke? Semua juga mulai dari nol. Dan itu balik lagi ke poin, harus menambahkan pendapatan dan harus bisa ofensif juga. Jadi nggak hanya fokus di pertahanan. Kalau emang maunya banyak juga, ya udah nggak apa-apa. Tambah penghasilan. Apapun caranya. Selain cari freelance, mungkin juga coba jualan, mungkin teman-teman mau coba masak, ya kan? Ya walaupun semua tentu ada modal ya, dan tentu tidak semudah itu. Setiap hal ada risikonya, tinggal balik lagi teman-teman bisa ambil risiko tersebut, atau nekat ambil risiko tersebut atau enggak. Atau misalkan kalau lagi jalan-jalan mau just tip gitu, jasa titip, jadi jatuhnya di kayak personal shopper, itu juga bisa. Jadi apapun caranya, go for it. Yang penting nggak malu, karena banyak banget orang yang mau mulai seperti itu tuh malu. Menurut gue sih kalau emang butuh ya guys, kalau emang mau banget, hindari rasa malu itu, buang rasa malu itu jauh-jauh. Toh kalau udah dapet duitnya juga seneng gitu kan, gak bohong ya kan. Jadi untuk merangkum apa yang tadi gue udah obrolin dari buku ini, intinya yang pertama, harus mengoptimalkan segala momen waktu kita di dunia ini. Terus kalau udah punya duit, jangan ditimbun sampai tua terus baru dikasih jadiin warisan atau dikasih ke charity. Sebaiknya kalau misalkan udah punya uang, meskipun tentu belum banyak banget, ya udah dikasih aja ketika masih hidup. Toh kita juga seneng kan kalau misalkan anak kita seneng dengan apa yang kita kasih, ya kan? Terus udah gitu perkuat pertahanan juga. Iya, hidup sekali, tapi pertahanan juga harus diperkuat. Dan kalau emang impiannya banyak banget, diperkuat juga penyerangannya. Penyerangannya di sini maksudnya diperkuat juga berbagai cara untuk mencari sumber keuangan, pundi keuangan dari manapun. Yang penting tidak mengganggu hajat orang dan halal ya. Halal di sini maksudnya bukan tindakan kriminal dan tidak etis. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan setuju atau punya pendapat lain atau nggak setuju, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!